Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Pak Edi dan Ibu Petra yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyuarakan kebenaran di lapas wanita dan anak-anak. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Michael Jerry Repi. Terima kasih bisa melayani saudara dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja luar biasa. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, meskipun lewat online, kuasa jamahan-Mu tetap sempurna. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema yang diberikan kepada saya adalah mendapatkan kekuatan di tengah masa kelemahan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepertinya memang gak mudah hidup pada hari-hari ini karena krisis pandemi dan ekonomi, ya, krisis pandemik yang belum juga berakhir, dan juga krisis ekonomi ya saudara yang naik turun saat ini saudara, membuat banyak orang tuh ngalami ketakutan, banyak orang kehilangan pekerjaan, nggak ada harapan, ada juga yang putus asa. Nah saudara, hal-hal seperti ini tuh kadang-kadang nggak bisa kita elakkan dalam kehidupan kita, karena kita mengalami kejadian demi kejadian saudara. Dalam kehidupan kita ini mungkin juga ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang-orang yang membuat kita kesal gitu ya, ada orang-orang yang mengecewakan diri kita, mengkhianati kita saudara, dan lain sebagainya, sehingga kita tuh bisa dirundung kesedihan, kekecewaan, sakit hati, dan lain sebagainya. Hal seperti ini kadang-kadang gak bisa kita elakkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketahuilah satu hal, bahwa Anda bisa menyikapinya dengan cara yang benar. Firman Tuhan berkata saudara di dalam kitab Amsal 4. Kitab Amsal 4. Amsal 4 di dalam ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, dengan menjaga hati kita dari setiap kejadian-kejadian yang gak bisa kita elakkan saudara, menimpa diri kita. Karena saya percaya ketika suasana hati saudara penuh sukacita, damai sejahtera, maka ada aura sukacita yang kita keluarkan. Tapi kalau kehidupan kita, hati kita bersungut-sungut, mengeluh saudara, saya percaya tidak ada aura sukacita. Justru malah membawa diri kita tuh semakin lemah, semakin tak berdaya. Oleh karena itu, apapun yang kita alami, kejadian yang sudah terjadi, jangan sampai terus membawa kita kesedihan, kekecewaan, sakit hati, pahit hati saudara, putus asa dengan keadaan yang seperti ini, gak berujung berakhir saudara. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap penuh dengan damai sejahtera, tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita di tengah keadaan yang sangat melemahkan kita hari-hari ini. Oleh karena itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap saudara. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan di tengah keadaan yang sangat melemahkan saat ini. Nah saudara, kita lihat saat ini di dalam kitab 1 Petrus Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, ketika kita menghadapi hal-hal yang melemahkan diri kita, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap tenang. Kenapa tenang? Agar kamu dapat berdoa. Agar kamu bisa berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan Allah, maka saudara, nggak ada mujizat yang terjadi dalam diri kita. Firman Tuhan juga berkata kepada setiap kita di dalam kitab Filipi 4, ya, Filipi 4 ayat yang kedua, ayat yang ke-6, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Allah ingin agar kita tuh berdoa. Allah ingin agar engkau tuh memberitahu segala pergumulanmu kepada Tuhan. Karena pergumulanmu yang kau hadapi saat ini mungkin akan melemahkan dirimu. Tetapi Allah ingin agar kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan, maka saudara, kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam setiap permasalahan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu jadilah tenang. Tanda-tanda orang tidak mempercayai Allah ketika dia sudah mulai khawatir. Dia cemas, takut kejadian-kejadian buruk yang akan menimpanya di kedepan nanti. Sudah mulai khawatir, saudara. Itu tanda bahwa kita tidak mempercayai Allah. Tetapi kalau kita tetap tenang, itulah tanda bahwa kita sedang mempercayai Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dengan tangannya yang ajaib dan luar biasa, memberkati setiap pergumulan kita, mengalami kemenangan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk tetap tenang. Apapun yang saat ini sedang masuk dalam pikiran kita, kekecewaan, pahit hati, atau kelemahan yang membuat saudara ingin putus asa, saudara, dan lain sebagainya, saudara, intimidasi, pikiran-pikiran yang nggak benar, saudara. Saya mau kasih tahu kepada kita, belajar seperti Yesus ketika ada badai, dia katakan, tenanglah. Mari kuasailah diri kita dan pikiran kita untuk tetap tenang. Karena ketika tenang, Allah bekerja sesuai dengan iman kita. Ketika kita tenang, kita sedang mempercayai Allah yang melakukan semua apa yang saya nggak bisa. Dia akan lakukan dan kerjakan. Ingat saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawaku ke padang rumput yang hijau dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa Anda tuh sudah berada di dalam kasih-Nya Tuhan. Percayalah bahwa Anda itu sudah berada di dalam rencananya Tuhan untuk melepaskan saudara dari hal-hal yang sukar ini. Percayalah, oleh karena itu jadilah tenang ketika engkau sedang berada di masa-masa kesulitan, kesukaran ini, saudara. Engkau akan dibimbing Tuhan dan akan mengalami terobosan dan kemenangan dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, jangan khawatir dan jangan takut. Tetap percayakan kehidupanmu di dalam tangan Tuhan. Saya percaya hal-hal yang tidak baik yang hari ini Anda alami, Tuhan akan ubah menjadi kebaikan bagi diri kita. Amin. Oleh karena itu jangan takut. Tetap percaya aja sama Tuhan. Tetap tenangkan dirimu dalam segala hal. Karena kita tahu
Allah itu bisa melakukan perkara yang luar biasa. Itu adalah hal yang pertama. Tenang saudara, tenang. Kita masih punya Tuhan yang beracara dalam hal-hal yang genting sekalipun. Masih ada mujizat Allah. Nah, yang kedua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, belajar seperti Paulus. Paulus yaitu di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-27. Di mana pada waktu itu Paulus sedang melakukan satu perjalanan menuju kota Roma bersama dengan perwira-perwira Romawi dan juga tahanan-tahanan berada dalam satu kapal saudara. Dan ketika dalam perjalanan tersebut ternyata ngalami yang namanya angin sakal dan mereka sudah mulai ketakutan. Segala upaya dilakukan, buang barang ke laut, entah layarnya saudara dikembangkan atau dikecilkan, dan mereka melakukan apa yang mereka upayakan agar bisa tetap berjalan di tengah gelombang yang besar itu. Dan akhirnya saudara terkasih, mereka akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan pada waktu itu firman Tuhan berkata saudara, akhirnya mereka menyerah dan membiarkan ini ombak mau bawa kemana, ini angin mau bawa kemana, dan akhirnya mereka terdampar di suatu pulau. Ini berbicara kepada setiap kita saudara, bahwa ketika kita sudah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan kita saudara, dan akhirnya hasilnya pun juga nggak maksimal, mungkin hasilnya malah makin kacau saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Belajar saudara untuk menyerahkan segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Segala ketakutan dan kecemasanmu udah serahin sama Tuhan. Tuhan, aku punya masalah ini, aku punya masalah itu, aku gak sanggup untuk menyelesaikannya, aku serahkan ke dalam tangan. Belajar berserah saudara. Ketika kita gak mampu, Tuhan itu mampu. Ketika kita gak mampu, justru Tuhan menunjukkan kemampuannya, kuasanya. Nggak semuanya harus kita pegang. Nggak semuanya harus kita berupaya untuk menyelesaikan. Percayakanlah itu ke dalam tangan Tuhan, saudara. Saya percaya memang hal ini nggak mudah. Karena pikiran kita akan terus berusaha bagaimana caranya. Udah harus ketemu dengan orang ini. Harus begini, harus begitu. Itu yang ada dalam pikiran kita saudara. Sehingga kita mau berupaya dengan kemampuan-kemampuan kita sendiri. Dan mengandalkan kekuatan-kekuatan kita sendiri. Dan juga mengandalkan kekuatan daripada orang lain yang mungkin kita percaya dia bisa menyelesaikan masalah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, belajar berserah. Ketika Paulus bersama dengan kawan-kawannya yang berada di kapal tersebut sudah melakukan usaha apapun, ternyata gagal. Dan akhirnya mereka berserah kepada ombak dan angin, entah mau dibawa kemana. Ini bertanda juga bahwa udahlah, ketika kita nggak sanggup, kita serahkan kepada Allah yang sanggup untuk memberkati kita, saudara. Saya percaya saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat engkau berserah, itu tandanya engkau sedang mempercayai cara kerja Tuhan secara penuh dalam kehidupan. Nggak tahu nih saudara, mungkin nanti beberapa hari ke depan engkau akan melihat ada mujizat. Entah berapa bulan ke depan engkau akan melihat ada mujizat. Tetapi saya percaya saudara, mulai serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Ajar pikiranmu untuk berserah kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Dan keadaan yang buruk pada saat ini Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 2 hal yang saya bagikan kepada setiap saudara. Jadilah tenang dan berserahlah kepada Tuhan. Udah waktunya melepaskan sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Karena gak semuanya kita bisa selesaikan. Ada hal-hal di luar kemampuan kita. Kita perlu yang namanya kemampuan yang supranatural. Itu terjadi. Seringkali dalam kehidupan saya, udah gak bisa ngapa-ngapain. Sudah coba ini, sudah coba itu. Tapi ternyata hasilnya pun gak maksimal. Udah, itulah waktunya untuk berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Saya percaya, janganlah kamu takut terhadap apapun juga. Sebab kita punya Bapa yang perhatian kepada kita, yang selalu memelihara kehidupan kita. Mungkin Anda merasa sepertinya berjalan sendirian, berusaha sendirian. Tapi ketahuilah, Tuhan Yesus adalah Immanuel. Dia menyertai hidup saudara. Mungkin ada kesalahan di masa lalu. Mungkin ada pelanggaran di masa lalu. Tapi ketahuilah, bagi Tuhan, kalau engkau sudah minta ampun kepada Dia, Tuhan sanggup memulihkan diri kita. Tuhan sanggup membawa kita kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Pada berkat yang lebih lagi. Saya percaya berkat pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kau alami saat ini? Sakit atau pergumulan yang begitu berat, atau sedang mengalami pergumulan ekonomi. Mari percayakan kepada Tuhan. Yang penting, kamu percaya Tuhan menyertai kamu. Dia ada dalam hidupmu. Yang penting, kamu sudah berdoa. Kamu sudah beriman. Serahkan itu kepada Tuhan. Dan tinggal tunggu tanggal mainnya. Engkau nggak usah berusaha untuk memframe waktu-waktu. Wah, mengusahakan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Sampai tanggal sekian, sampai waktu sekian. Nggak usah, saudara. Cukup berserah sama Tuhan. Cukup percaya sama Tuhan. Maka Dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya akan berdoa untuk setiap kita. Dan terimalah kebenaran firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang dapat membangkitkan saudara. Beriman kepada Tuhan lebih lagi. Percaya kepada Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan. Apapun pergumulannya itu Tuhan. Mungkin pergumulan ekonomi, mungkin pergumulan ya Tuhan Yesus, keadaan mereka yang mereka alami saat ini ya Tuhan Yesus. Mungkin sedang mengalami ya Tuhan keputusasaan ya Tuhan Yesus. Mungkin sedang mengalami ya Tuhan Yesus kekhawatiran yang begitu luar biasa. Tuhan, hamba berdoa, ajar mereka untuk berserah kepada Tuhan. Menyerahkan kehidupan mereka, menyerahkan keluarga mereka, masa depan mereka, ketakutan mereka, kecemasan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan ajar mereka ya Tuhan Yesus untuk tetap tenang bahwa ada sesuatu pribadi yang luar biasa yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya ya Roh Kudus, dalam tinggal tenang ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja semakin sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat waktu ini. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. God bless you. Amin.